Bismillah, Oppo sampai sekarang tuh belum juga serius ya kalau urusan jualan AIoT-nya. Catat, belum serius di jualan, bukan di produksi atau after sales-nya. Polanya tuh selalu gini nih, rilis TWS atau wearables baru, tapi minim promo atau program marketingnya, lanjut dijadikan bonus bundling pre-order smartphone mereka, kemudian berakhir di pelapak yang jual bonus ini dengan harga jauh di bawah harga launchingnya. Ini terjadi pada Oppo Enco Buds 2, Enco W51, bahkan mayoritas TWS Oppo yang pernah saya coba. Nyaris semuanya saya beli lebih murah setelah melalui pola tersebut. Termasuk Oppo Enco X yang collab sama Dyna Audio yang keren itu. Nah, polanya masih berulang di Oppo Enco Air 4 ini. Saya beli di harga 350 ribuan, padahal harga resminya Rp799.000 loh. Lucunya, pas pre-order di Note 14 kemarin, saya dapat lagi sekotak TWS ini ya dalam kondisi baru. Nah, untuk harga resminya, sebetulnya spek dan fiturnya sudah cukup sepadan, tapi kalau pakai harga pasaran sekarang yang tinggal setengahnya, ini sih mantap. Dia sudah pakai Bluetooth versi 5.4 dengan kodek SBC dan AAC dan menggunakan driver 12,4 mm dengan Titanos diaphragm. Kemudian punya ANC dengan kedalaman 32 desibel, per buds-nya punya 2 mikrofon dan baterai 58 mAh. Kemudian di charging case ada baterai 440 mAh dengan sertifikasi Friendland untuk klaim battery health-nya tetap di atas 80% setelah 1000 kali pengecasan. Punya latency yang diklaim serendah 47 milisecond dan punya rating water and dust proof IP55. Lalu sudah melalui pengujian untuk suhu ekstrim, jatuh, dan juga 20.000 kali buka tutup lid. Untuk koneksi, dia support Google Fast Pair, punya dual device connection juga, dan punya dukungan aplikasi bernama Hey Melody. Kalau desainnya sih umum-umum saja ya, warna putih glossy mendominasi semua bagian, mulai dari case hingga ke buds-nya. Stem atau tangkainya berbentuk seperti tetesan air, di mana makin ke ujung makin melebar. Feels-nya solid, namun tetap ringan, nggak neko-neko, nggak ada pujian berlebih, dan juga nggak ada komplain. Lanjut, hasil pengujian ala saya menunjukkan bahwa Berserker test bebas dari rattle maupun burst, ini aman. Virtualisasi 8 arah terdengar akurat, staging cukup luas, meski tidak istimewa, aman juga. Dipakai main game, ini membantu kok untuk menebak arah lawan. Kemudian separasi instrumen juga jelas, tidak tumpang tindih, so aman lagi. Di live video juga aman, nonton YouTube nyaman, gerak bibir yang terlihat, sinkron ya dengan suara yang terdengar, dan di live gaming memang masih tebal. Suara mendarat masih tertinggal, berlari dan melompat, juga menghasilkan ekor suara yang membuat kita serasa dikejar musuh. Berhenti berlari menyisakan 2-4 ekor langkah. Gaming mode ada, kamu bisa aktifkan di aplikasi Hey Melody, lalu bisa assign juga ya ke touch control kalau sudah pakai aplikasi ini. Hasilnya, ekor langkah turun ke 2 langkah dan gerakan lain sudah cukup sinkron. Sementara mikrofonnya, saya nilai standar alias rata-rata seperti TWS lain di kelas harganya. Karakter suara bindeng seperti robot itu kentara, namun gainnya cukup dan detailnya juga jelas. Peredam kebisingan bekerja cukup baik meski juga tidak terlalu dalam seperti ini. Ya ini dia contoh perekaman dengan mikrofonnya Oppo Enco Air 4 ya. Silakan bandingkan dengan mikrofon internal dari smartphone yang saya pakai buat ngerekam wajah saya ini. Di sini mungkin lebih kelihatan atau kedengeran. Ada noise-nya ya. Karena sejatinya saya menyalakan sebuah kipas angin di kiri dan video cafe noise di kanan. Oke, sekarang kita kembali ke Oppo Enco Air 4 ini, yang selama perekaman ini saya nggak terlalu ngerasain ada noise karena memang ada ANC-nya. Yuk, sekarang kita matikan videonya dan matikan juga kipasnya. Silakan disimak. Apakah audionya sudah lebih jernih, lebih lancar, nggak putus-putus, lebih bulat juga kah karakternya sekarang? Dan boleh komen ya. Apakah segini bisa kepakai buat komunikasi, misalkan video call atau meeting online, atau malah bagus banget bisa dipakai konten, misalkan. Boleh komen ya. Oke, sudah dengar sampelnya? ANC-nya sendiri memang tidak terlalu deep ya, di 32 desibel dan hanya dengan 2x2 mikrofon. Di mana biasanya TWS yang lebih bagus, ANC-nya mengandalkan total 6 mikrofon. Tapi minimal bisa meredakan noise nggak nyaman saat kerja di dalam cafe, commuting, atau di area outdoor, dan transparency mode juga ada.
Kamu bisa ubah mode ini dari touch control ataupun dari app Hey Melody. Di aplikasi ini kita bisa atur mode touch controlnya ini, ubah equalizer, dan juga atur perangkat untuk fitur dual connection-nya. Untuk sound quality, ini bisa dibilang mantap sih. Oppo so far jago juga nih tuning audio ya. Bassnya tetap tebal, menumbuk dengan deep ke arah tengah, bulat namun sedikit terasa berekor. Punch-nya dapat banget, cukup contained, dan boomnya juga masih ada, tapi proper dan nggak jadi dominan. Ini enak sih, tapi kita dengerin dulu deh, apakah berefek samping ke sektor lain atau tidak. Iya, vokalnya agak deep, tapi balance-nya terjaga, bening dengan sedikit bobot lebih yang terasa, masih masuk buat saya, masih sangat enjoyable, malah bakal enak nih kalau dipakai buat dengerin podcast. Lalu treble juga clear ya, ternyata bagus nih. Sparklingnya terasa, brightness-nya dapat, distorsi bass hadir tipis-tipis saja. Enak, ini enak. Nah kan, TWS Oppo lagi-lagi punya SQ yang bagus, asli bagus, renyah tapi nggak digoreng. Selama kamu bisa dapetin di harga maksimal 400.000, buat saya ini oke buat dipinang. Dan ingat, ada jaminan nama besar brand Oppo di belakangnya. Dalam artian, kalau ada apa-apa, ada layanan purna jual yang sudah tersedia di beberapa kota. Jadi nggak melulu harus klaim ke seller marketplace tempat kita beli. Ingat, pengujian ketahanan dan sertifikasinya juga berlapis. Toh suaranya juga bagus kan, karakternya juga cocok sama saya. Buat dengerin podcast dan konten multimedia lain di internet, ini sudah enak. Catatan, paling di ANC-nya yang nggak terlalu deep dan mikrofonnya rata-rata aja ya. Sisanya mah gaskeun barudak. Oke, gitu aja video kali ini dari Kota Cimahi. Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.